FPI dan PA212, gerombolan tak punya kreativitas. Saya tegaskan bahwa negara kita, Indonesia, ini adalah negara hukum. Oleh karena itu, hukum harus dipatuhi dan ditegakkan. Untuk apa? Untuk melindungi kepentingan masyarakat, melindungi kepentingan bangsa dan negara. Jadi, sudah merupakan kewajiban aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum secara tegas dan adil. Bisa kita ketahui bahwa sebenarnya mereka sudah memberikan pernyataan secara langsung dan masyarakat bisa ini kan bukan dibuat oleh orang lain. Ini yang viral dan bisa ditemukan di media sosial sekarang ini yang ada. Tentunya ini menjadi perhatian dari kita sekalian bahwa apa yang dilakukan oleh Rizik Syihab dan FPI tentunya menjadi perhatian bagi kita sekalian untuk memutuskan bahwa pemerintah memutuskan demikian suatu hal yang sangat tepat. Bahwa FPI adalah ormas Islam yang secara terang-terangan di dalam visi misinya seperti yang ada di pasal 6 mencantumkan visi misi khilafah Islamiyah dan menyebutkan kalimat jihad di dalam mencapai tujuan politiknya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Jika ditanya kelompok atau ormas mana yang tidak punya kreativitas, saya akan menjawab FPI dan PA212. Bagi saya, dua kelompok itu sama sekali tidak punya kreativitas. Ya wajar jika tak maju-maju, wajar jika tidak berkembang dan seperti berjalan mundur. Sebab kreativitas adalah kunci untuk maju. Jangan dibandingkan dengan NU dan Muhammadiyah yang punya kreativitas untuk memajukan organisasi lewat beragam program, dan keberadaan FPI dan PA212 seperti hanya ditakdirkan ada, bukan ditakdirkan untuk maju dan berkembang. Bagian mengikuti perkembangan FPI dan PA212, saya kira paham kenapa saya sebut keduanya gerombolan yang tidak punya kreativitas. Ada beberapa alasan kenapa saya menyebut FPI dan PA212 benar-benar gerombolan yang tidak punya kreativitas. Di antaranya, pertama, FPI dan PA212 terlihat seperti tidak punya program kerja dan kegiatan rutin, seperti tidak punya kreativitas dan juga inovasi untuk mengembangkan organisasi. Misalnya mendirikan lembaga pendidikan, rumah sakit, mengembangkan dan lainnya. Kedua, kelompok itu seolah-olah berada di antara hidup dan mati. Dianggap mati saat ini mereka masih ada, dianggap hidup nyatanya mereka masih eksis di Indonesia. Kedua, Asia yang dilakukan hanya itu untuk meluluk anggota FPI dan PA212. Itu paling senang melakukan demo dan sweeping sejak dulu sampai sekarang. Sepertinya hanya dua kegiatan itu yang mereka lakukan. Ya, aksi demo bahkan bisa sampai berjilid-jilid. Jika mereka menuntut sesuatu, tak bisa dengan cara halus dan lebih elegan, melainkan melalui cara preman dan juga primitif, seperti demo dan sweeping. Ketiga, yang paling menonjol dan FPI dan PA212 adalah tentang isu yang mereka gulirkan sejak dulu sampai sekarang. Isu yang selalu mereka kampanyekan hanya satu, yaitu kebangkitan PKI atau yang disebut Neo-PKI. Kejadian apapun yang terjadi di Indonesia akan digoreng sedemikian rupa, sampai kemudian menuding PKI bangkit. Isu penistaan agama yang menjerat Ahok, pemerintah melalui bidang penistaan agama, lalu pemerintah dituding PKI. Ketika ustadz-ustadz radikal dan juga provokatif tak mendapatkan izin untuk ceramah. Dari aparat, ya, pemerintah dituding benci kepada ulama. Setelah dituding benci ulama, lalu pemerintah dituding PKI dengan argumen hanya PKI yang takut kepada ulama. Ketika Rizik dan juga beberapa ustadz kadrun terjerat kasus pidana, pemerintah dituding melakukan kriminalisasi ulama.
Setelah itu, pemerintah dituding PKI dengan argumennya hanya PKI yang berani melakukan kriminalisasi terhadap ulama. Ketika ada penolakan ustadz-ustadz radikal seperti Felix Xiao dari masyarakat, pemerintah dituding berada di balik penolakan itu. Setelah itu, pemerintah dituding PKI dengan argumen hanya PKI yang menolak ulama. Ketika pemerintah menjalin hubungan bilateral dengan Cina, pemerintah dituding bagian dari amtek-amtek PKI. Sebab yang mereka pahami Cina adalah negara berpaham komunis. Komunis bagi mereka sama sahabat, sama saja dengan PKI. Meskipun sebenarnya berbeda, ya namun mereka tak tahu dan tak tahu malu. Dan hanya karena menjalin hubungan bilateral dengan Cina, pemerintah dituding antek-antek PKI. Ketika beberapa tahun silam ramai berita tentang penyerangan terhadap orang yang sedang sholat di masjid. PKI lagi. Yang dituding tidak ada hal yang lebih serius yang dibahas oleh mereka selain PKI. Bahkan kasus penusukan Syekh Ali Jaber juga PKI lagi. Anti tuding FPI dan PA212 bahkan memberikan ancaman menabuh genderang perang dan siap melakukan sebagai upaya balas dendam terhadap penusukan Syekh Ali Jaber tanpa babi bu, tanpa riset dan melakukan penyelidikan. Mereka langsung mengklaim bahwa PKI lah yang menjadi aktor di balik penusukan itu dengan argumen hanya PKI yang berani menyerang ulama. Entah sampai kapan mereka akan menghentikan dan berhenti menuding PKI dari setiap kejadian yang terjadi di Indonesia. Jika ditanya kelompok atau ormas mana yang tidak punya kreativitas, saya akan menjawab FPI dan PA212. Bagi saya, dua kelompok itu sama sekali tidak punya kreativitas. Ya wajar jika tak maju-maju, wajar jika tidak berkembang dan seperti berjalan mundur. Sebab kreativitas adalah kunci untuk maju. Jangan dibandingkan dengan NU dan Muhammadiyah yang punya kreativitas untuk memajukan organisasi lewat beragam program, dan keberadaan FPI dan PA212 seperti hanya ditakdirkan ada, bukan ditakdirkan untuk maju dan berkembang. Bagian mengikuti perkembangan FPI dan PA212, saya kira paham kenapa saya sebut keduanya gerombolan yang tidak punya kreativitas. Ada beberapa alasan kenapa saya menyebut FPI dan PA212 benar-benar gerombolan yang tidak punya kreativitas. Di antaranya, pertama, FPI dan PA212 terlihat seperti tidak punya program kerja dan kegiatan rutin, seperti tidak punya kreativitas dan juga inovasi untuk mengembangkan organisasi. Misalnya mendirikan lembaga pendidikan, rumah sakit, mengembangkan dan lainnya. Kedua, kelompok itu seolah-olah berada di antara hidup dan mati. Dianggap mati saat ini mereka masih ada, dianggap hidup nyatanya mereka masih eksis di Indonesia. Kedua, Asia yang dilakukan hanya itu untuk meluluk anggota FPI dan PA212. Itu paling senang melakukan demo dan sweeping sejak dulu sampai sekarang. Sepertinya hanya dua kegiatan itu yang mereka lakukan. Ya, aksi demo bahkan bisa sampai berjilid-jilid. Jika mereka menuntut sesuatu, tak bisa dengan cara halus dan lebih elegan, melainkan melalui cara preman dan juga primitif, seperti demo dan sweeping. Ketiga, yang paling menonjol dan FPI dan PA212 adalah tentang isu yang mereka gulirkan sejak dulu sampai sekarang. Isu yang selalu mereka kampanyekan hanya satu, yaitu kebangkitan PKI atau yang disebut Neo-PKI. Kejadian apapun yang terjadi di Indonesia akan digoreng sedemikian rupa, sampai kemudian menuding PKI bangkit. Isu penistaan agama yang menjerat Ahok, pemerintah melalui bidang penistaan agama, lalu pemerintah dituding PKI. Ketika ustadz-ustadz radikal dan juga provokatif tak mendapatkan izin untuk ceramah. Dari aparat, ya, pemerintah dituding benci kepada ulama. Setelah dituding benci ulama, lalu pemerintah dituding PKI dengan argumen hanya PKI yang takut kepada ulama. Ketika Rizik dan juga beberapa ustadz kadrun terjerat kasus pidana,
Pemerintah dituding melakukan kriminalisasi ulama. Setelah itu, pemerintah dituding PKI dengan argumennya hanya PKI yang berani melakukan kriminalisasi terhadap ulama. Ketika ada penolakan ustadz-ustadz radikal seperti Felix Xiao dari masyarakat, pemerintah dituding berada di balik penolakan itu. Setelah itu, pemerintah dituding PKI Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya.